Perkenalkan, saya Rinto Nugroho, mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pneumatik hidrolik. Nah, tapi kita tidak akan menyusun dan membuat rangkaian pneumatik dengan komponen asli atau fisiknya. Di sini, kita hanya akan belajar tentang simulasi pneumatik menggunakan software FleetSim dengan siklus A+B+, Amin Bimin. Nah, langsung saja, mari kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasi atau software simulasinya, kita perlu mengerti atau memahami terlebih dahulu gerakan dari silinder tersebut. Nah, pada siklus kali ini, kita akan menggunakan siklus A+B+, dan Amin Bimin. Sehingga kita perlu mengetahui apa saja A+B+, dan Amin Bimin tersebut. Nah, di sini A+ merupakan gerakan silinder A maju dan akan menghasilkan A1. Kemudian Amin merupakan gerakan silinder A mundur yang akan menghasilkan A0. Kemudian di silinder B ada gerakan B+, yaitu gerakan silinder B yang akan maju dan menghasilkan B1. Kemudian yang terakhir ada B-min, yaitu gerakan silinder B yang bergerak mundur dan akan menghasilkan B0. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dasar tersebut, kita bisa menggunakannya dalam logika untuk menyelesaikan siklus ini, yaitu A+, B+, Amin, Bimin. Nah, untuk menggerakkan A+, kita memerlukan B0. Nah, ketika B0 sudah menggerakkan A+, ini akan menghasilkan sinyal yaitu A1. Nah, sinyal A1 ini kita gunakan untuk menggerakkan B+. Setelah itu, B+ akan bergerak maju dan akan menghasilkan sinyal B1. Nah, sinyal B1 ini kita gunakan untuk menggerakkan A1 atau gerakan silinder A untuk mundur. Ketika silinder A sudah mundur, kita menghasilkan sinyal yaitu A0. Nah, sinyal A0 ini yang akan kita gunakan untuk memerintahkan si piston B untuk mundur, yaitu akan menghasilkan gerakan B-min. Seperti ini. Nah, sehingga mereka ini saling berkaitan untuk menginstruksi atau memerintahkan antar sinyal sehingga suplai udara akan menggerakkan kedua piston tersebut. Oke, setelah kita memahami logika dasar dari gerakan si piston, kita bisa membuka aplikasi FleetSim dan membuat lembar kerja baru dengan mengklik tombol di sini, New. Nah, nanti akan muncul lembar putih seperti di layar saya. Nah, untuk membuat siklus A+B+ Amin Bimin ini kita memerlukan yang pertama ada piston yaitu yang berjumlah 2 buah. Di sini kita menggunakan double acting cylinder. Nah, untuk mengambilnya kita bisa mengklik dan mendrag atau menggeser ke lembar kerja di kanan kita. Nah, di sini saya akan mengambil 2 buah double acting cylinder. Nah, setelah itu kita membutuhkan 2 buah katup 5/2. Nah, di sini yang bernama 5/NW valve. Nah, di sini kita membutuhkan 2. Seperti tadi kita klik dan kita drag ke lembar kerja. Nah, setelah itu kita membutuhkan 4 buah katup 3/2 atau di sini kita tulis 3/NW valve. Nah, di sini kita membutuhkan 4. Oke, setelah kita sudah mengambil 4 buah dari katup 3/2, di sini kita membutuhkan yang paling utama yaitu kompresor atau sumber angin itu sendiri. Kita bisa menaruhnya di tengah-tengah atau di tengah paling bawah dari skema yang kita buat. Oke, setelah itu kita bisa mengedit atau menambahkan label di silinder yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita bisa mendouble klik. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan label A0. Nah, di sini begin atau mulainya kita beri angka 0, end atau selesainya kita juga beri angka 0. Kemudian di bawahnya kita beri label A1. Di sini kita beri
angka 100 untuk begin atau mulai, dan yang N akan mengikuti 100 juga. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, piston kiri ini kita anggap sebagai piston A. Nah, dan yang kanan kita juga sama, kita akan beri label. Di sini kita menggunakan B0. Begin atau mulainya kita beri angka 0. N atau selesainya juga kita beri angka 0. Kemudian bawahnya kita beri label B1. Untuk mulainya kita beri angka 100. Dan N-nya kita juga beri angka 100. Seperti itu. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan angka 4 ini dengan lubang yang ada bagian kiri atau di A0 ini. Dan yang katup angka 2 ini kita hubungkan dengan katup yang kanan pada silinder kita atau piston kita. Hal yang sama juga kita lakukan pada piston B. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengedit katup 5/2 kita dengan cara kita bisa double klik. Nah, kemudian kita akan menambahkan saluran dengan mengklik pneumatik atau electrically di sini. Kita gunakan yang kedua, kita beri dia kanan kiri. Nah, sehingga kita akan menemukan atau mendapatkan katup baru yang akan sama seperti gambar yang ada di sini. Nah, kita akan mendapatkan katup seperti ini. Kita juga akan melakukan hal yang sama pada 5/2 yang di sampingnya. Kita menambahkan saluran pneumatik kanan kiri yang sama. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita harus menghubungkan katup 2 ini pada 3/2 valve ini ke katup yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Hal yang sama pula juga kita lakukan di katup 3/2 yang samping kanan ini dengan saluran yang sudah kita buat yang tadi. Nah, akan seperti ini. Hal yang sama sudah kita lakukan pada katup satunya. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Maka kita hanya tinggal yang selanjutnya kita akan menghubungkan katup 1 ini ke sumber, yaitu kompresor atau angin. Nah, ingatlah bahwa satu itu akan selalu menghubungkan pada sumber atau kompresor, sehingga hubungkan semua katup 1 ke satu kompresor yang sama seperti ini. Nah, begitu pula pada katup 5/2 nya juga kita harus menghubungkannya pada kompresor. Baik, seperti ini. Nah, untuk menggerakkan silinder A plus B plus A min B min, tentunya kita harus menggunakan limit switch atau roller untuk membatasi gerakan dan mengirim sinyal itu ke katup yang lain, sehingga sesuai dengan pemahaman kita ya di awal tadi, untuk mendapatkan gerakan A+, kita harus menggunakan B0. Nah, namun di sini kita tidak perlu menggunakan limit switch B0. Langsung saja kita mengirim sinyalnya menggunakan push button. Nah, sehingga katup terkiri ini, katup 3/2 paling kiri ini, kita tambahkan push button dengan cara klik 2 kali. Kemudian di manually ini kita cari push button. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan push button yang ini. Kemudian kita tambahkan spring return di bagian kanannya. Kita bisa centang yang di kanan atas. Oke. Nah, push button dan spring return akan tertambahkan dengan sendirinya. Nah, setelah itu untuk menggerakkan A+, kita sudah menggunakan push button. Kemudian gerakan selanjutnya adalah B+. Nah, B+ ini digerakkan setelah adanya gerakan A+ dan menghasilkan sinyal A1. Nah, sehingga untuk menggerakkan B+, di sini kita menggunakan sinyal A1, sehingga di sini kita menggunakan limit A1. Kita tambahkan dulu rollernya di sini atau limit switchnya menggunakan roll, dan kita gunakan spring return juga seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan labelnya yaitu A1. Nah, setelah tertambahkan ini, maka kita sudah menambahkan gerakan
A plus dan B plus. Nah, gerakan selanjutnya adalah amin. Nah, amin ini digerakkan oleh sinyal B1 atau gerakan ketika piston B sudah maju ke depan. Nah, gerakan selanjutnya adalah amin. Nah, amin ini ada pada piston ini sehingga kita menambahkan limit switch pada 3/2 yang ada di bawah ini. Nah, kita berikan roll chain atau kita berikan limit switch, kita berikan spring return juga. Nah, pada ini kita tambahkan labelnya yaitu B1. Oke. Nah, yang terakhir untuk mendapatkan gerakan B min kita harus menggunakan sinyal A0 atau ketika piston mundur. Nah, maka di sini kita menggunakan atau kita tambahkan limit switch A0 seperti ini. Kita berikan roll dan kita spring return. Oke. Ketika sudah beralih menjadi limit switch, di sini kita double klik dan kita tambahkan label A0. Nah, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa juga kita untuk menutup semua katup yang tidak kita gunakan seperti di katup 3 dan katup 5 seperti ini. Kita bisa mengklik 2 kali kemudian menggantinya dengan yang seperti tanda panah ke bawah ini. Oke. Ini juga kita oke. Semua kita ganti dengan katup yang tertutup. Nah, setelah kita sudah selesai menutup semua katup yang tidak kita gunakan, kita bisa mensimulasikan atau menjalankan rangkaian yang sudah kita buat. Nah, kita bisa mengklik di atas ini, klik play. Nah, yang kita buat adalah gerakan A plus, B plus, amin, B min. Sehingga kita coba simulasikan. Di sini apakah kita berhasil? A plus, B plus, amin, B min. Nah, seperti itu gerakannya, sehingga bisa kita katakan bahwa simulasi yang kita buat atau rangkaian yang kita buat sudah berhasil. Apabila kita ingin memperlambat, kita bisa klik di sini di view, kita bisa klik di option, kemudian kita bisa klik di simulation. Nah, di sini slow motion faktornya kita misal kita buat 1:10. Oke. Kita bisa mensimulasi dengan lebih lambat seperti ini. Maka A plus maju, B plus maju, amin maju, amin mundur, dan di sini B min mundur. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.